semua. Shalom, Selama shalom. pujian penyembahan tadi, ya bukan hanya tadi ya, dari tadi siang pun, bahkan dari semalam pun itu saya merasakan ya jamahan Tuhan gitu ya. Terus Tuhan ingatkan tentang mengucap syukur, dan selalu diingatkan tentang mengucap syukur gitu. Saya mengucap syukur ya Bapak Ibu ya. Hari-hari ini tuh saya melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Baik dalam kehidupan saya secara pribadi dengan suami maupun dengan anak-anak saya gitu. Satu hal yang saya bersyukur, pergumulan saya dengan rumah tangga saya itu kan panjang ya. Tapi hari-hari ini saya nggak tahu kenapa gitu ya. Dari mulut saya aja dulu ya, saya nggak pernah bilang ungkapkan kata sayang tuh sama suami tuh nggak pernah saya ucapin. Panggil dia sayang pun nggak pernah ya. Tapi belakangan ini saya nggak tahu, saya juga kadang-kadang saya nggak ngerti gitu ya. Tuhan punya cara gitu luar biasa. Walaupun suami saya marah, walaupun suami saya tuh bikin yang macam-macam gitu, kadang-kadang saya hanya bilang sayang, sayang. Kadang-kadang saya panggil dia sayang gitu. Sampai saya heran sendiri, kok bisa ya saya panggil dia sayang gitu. Makanya saya tuh mengucap syukur tuh sampai Tuhan bilang gini, tadi siang Tuhan bilang gini, kamu harus belajar mengucap syukur. Kamu lihat ada orang yang bukan ada orang ya, tapi ada Tuhan membandingkan membuat mengingatkan saya pada salah seorang teman saya, sahabat saya terdekat saya, di mana suaminya meninggal, itu dia harus hidup sendiri dan anaknya gitu ya. Kamu harus bersyukur. Dia sudah nggak punya suami, kamu masih punya suami, kamu masih bisa panggil sayang, kamu masih bisa lihat dia gitu. Sementara sahabatmu di saat dia butuh, dia perlu seorang suami yang perlu sosok yang bisa menolong dia ya, menopang dia, tapi dia nggak bisa gitu, dia hanya bisa menangis gitu ya. Kamu harus berusaha, ya Tuhan saya bersyukur Tuhan Yesus baik, suami saya tidak pernah ini, pokoknya saya selalu membalikan keadaan, saya selalu berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan bilang gini, kamu harus bersyukur karena saya juga berdoa buat bergumul rumah saya gitu ya. Saya menangis, saya minta Tuhan tolong, karena baru-baru kan kami tidak bisa juga. Kalau hujan pasti sudah nggak kekepung banjir, itu rumah saya udah penuh banjir gitu ya. Saya hanya menangis sama Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, kamu harus bersyukur, temanmu aja nih ya, sebentar lagi tuh dia aja nggak punya rumah gitu ya. Dia dengan anaknya nggak punya rumah gitu. Kamu harus bisa lihat dan bisa bersyukur dalam hal itu. Terus saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan saya, terima kasih untuk saya dibuat untuk belajar untuk terus bersyukur gitu, melihat segala keadaan. Terus saya tidak ada satupun dari yang kita korbankan selama ini, perjuangan kita, harapan kita sama keluarga kita ya, suami kita, anak-anak kita, maupun doa-doa kita yang selama ini kita doakan gitu ya, tidak ada yang tidak pernah sia-sia gitu. Tuhan pasti punya waktu yang tepat dan cara yang tepat untuk menolong kita, untuk memperbaiki segala keadaan. Itu saya alami, dan hari-hari ini saya bersyukur dan saya terus mengucap syukur gitu. Semua hal yang Tuhan buat dalam hidup saya membuat saya semakin berpikir lebih jernih, lebih berhikmat gitu ya dalam segala hal, mengambil suatu tindakan dalam apapun. Saya mencoba untuk berusaha untuk lebih dewasa dalam hal itu. Itu saja yang saya mau bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya dapat pesan Tuhan waktu masuk Menara Jaga di hari Selasa. Sebenarnya saya mau sampaikan kemarin juga banyak yang mau sampaikan, jadi waktunya terbatas, saya ulung waktunya. Ini pada tanggal 6 April ya, malam tuh jam 9 kita masuk menara. Di situ ada Bu Stepi Engka, Pak Hemanto, ada Bu Hirda, ada 10 orang kayaknya ya. Waktu kita nyembah, saya baca Mazmur 24 tuh tentang Raja Kemuliaan tuh. Terus Tuhan kata pesan Tuhan tuh, pesan Tuhan tuh bilang, Tuhan memberi tongkat penggembalaan kepada gembala Menara Doa Segala Bangsa, yakni Pak Yehezkiel Hebron, untuk menjadi contoh atau teladan buat orang-orang Kedah, Nebayot, orang-orangnya ateis, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan, karena melihat ada seorang
seperti seorang gembala yang baik tuh, yang akan memberi contoh juga buat gereja-gereja yang lain, gereja-gereja yang mementingkan diri sendiri, mementingkan organisasi, akan ada tembok-tembok keangkuhan akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau masuk ke gereja-gereja yang memasang tembok-tembok itu. Tuhan Yesus, Raja Kemuliaan, akan duduk di tata di dalam gereja. Itu saya sepintas dapat penglihatan Tuhan Yesus duduk di gereja tuh, di depan mimbar tuh. Terus Amen. dia memberi tongkat penggembalaan kepada Bapak Gembala kita, Pak Yeskiel tuh. Banyak gereja yang selalu mementingkan diri sendiri, organisasi, terus mereka mencari kehormatan, mereka mencari penghargaan dari manusia. Tapi Tuhan bilang di menara doa segala bangsa tuh, karena ada seorang hambanya yang setia, dia akan memberi tongkat penggembalaan sehingga bisa menjadi contoh buat gereja-gereja, bahkan buat orang-orang di luar gereja, yaitu orang-orang Kedar, Nebayo, orang-orang ateis akan melihat ada suatu penggembalaan yang baik dari Bapak Gembala kita, yaitu Bapak YSK Hebron tuh. Saya percaya di gereja Menara Doa Segala Bangsa akan menjadi contoh buat gereja-gereja. Bahkan saya waktu nyembah, Tuhan bilang pada saya, suruh saya kembali melayani di gereja lokal saya untuk memberi apa yang saya dapat di Menara Doa Segala Bangsa, bawa ke gereja yang lokal tuh. Saya tuh tadi pagi telepon wakil gembala saya di wakilnya tuh di gereja lokal. Bahkan dia suruh saya kembali melayani, karena saya dapat pesan Tuhan suruh kembali ke gereja lokal. Apa yang saya dapat di Menara Doa Segala Bangsa, bawa ke gereja lokal saya untuk memberi contoh yang saya dapat di Menara Doa Segala Bangsa. Saya percaya apa yang saya dapat di Menara Doa Segala Bangsa akan berdampak di gereja-gereja kecil, bahkan gereja-gereja lokal yang kita layani, yang kita berjemaat di situ. Terima kasih Tuhan, selama ini saya tuh percaya ada suatu kuasa yang sangat kuat di Menara Doa Segala Bangsa, yaitu kuasa Raja Kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, Pak. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya semuanya. Bapak Sorgawi, kami bersyukur malam hari ini. Cuma karena oleh kasih karunia-Mu kami ada di sini. Malam hari ini di malam Bible Study dan Mission Night, kami mau belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana berkemenangan di dalam Engkau. God is our victory. Yes, Tuhan. Engkau adalah kemenangan kami. Bapa, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu nggak ada apa-apanya. Tetapi malam hari ini kami punya Roh Kudus. Malam hari ini ada hadirat-Mu di platform Menara Doa Segala Bangsa ini, bahkan sampai pada broadcasting melalui YouTube malam hari ini. Biar Engkau berperkara, biar Engkau yang menerjemahkan kebenaran firman ini, sehingga benar-benar kami mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, sehingga hidup kami akan terus menerobos, menggenapi destiny-Mu, selagi Engkau izinkan kami hidup, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap dengar, siap alami kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita sepakat katakan, amin. Amin. Haleluya. Kurang jelas Amin. suara pastor, kurang murni. Oh, kurang jelas ya? Iya, kalau begini bisa ya? Haleluya. Oke, udah jelas. Ya,
Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya tergerak untuk berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah yang luar biasa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, karena Menara Doa Segala Bangsa bergerak dalam kemiliteran Tuhan, yaitu kegerakan para tentara doa Kristus, dan kita juga sementara mempersiapkan diri untuk kegerakan The Big Fire Revival. Maka malam hari ini saya tergerak ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan yang ada dalam 2 Tawari pasal 20. 2 Tawari pasal 20. Kita akan baca ayatnya yang pertama dulu sampai ayat kelima. Adakah yang bisa membantu saya membaca 5 ayat pertama dari 2 Tawari pasal 20? Yes. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasejon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang, lanjut ayat 6. Iya, sampai ayat kelima saja dulu, Ibu. Ya Tuhan Allah nenek moyang. Iya, sampai di situ saja dulu, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sampai di ayat 5 dulu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Judul kebenaran firman Tuhan saya pada malam hari ini adalah God is our victory. Tuhan adalah kemenangan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Amen. memang Tuhan adalah kemenangan kita. Tetapi yang saya mau maksudkan di sini adalah kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa menang. Bagaimana kita bisa menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan dan dengan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar bagaimana strategi kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan lihat bagian Alkitab yang baru kita baca tadi, dan ada bagian seterusnya, Saudara, mengenai bagaimana strategi kemenangan di dalam Tuhan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, bagian yang baru dibaca tadi, 5 ayat pertama dan juga nanti akan selanjutnya, di situ disebutkan ada kekuatan sekutu, ada 3 bangsa, yang itu adalah Moab, Ammon, ditambah dengan Edom. 3 suku bangsa ini bergabung hendak melawan Yehuda. Tujuannya adalah untuk menyerbu dan membinasakan Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terpisah menjadi 2, Saudara. Terbagi menjadi 2. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan setelah itu kedua-dua kerajaan ini kebanyakan diperintah oleh raja-raja yang jahat. Nah, sementara kerajaan Yehuda, Saudara, yang hanya terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan kita tahu bersama seperti yang dibaca tadi disebut-sebut, Yosafat adalah raja kerajaan Yehuda. Yosafat ini adalah raja keempat yang ada di Yehuda. Dan Yosafat itu adalah keturunan Raja Daud. Ayah Yosafat bernama Asa. Dan Yosafat dia adalah salah satu dari raja yang baik, yang berkuasa memerintah
di masa itu. Karena apa? Kenapa dia baik, saudara? Karena dia mencari Tuhan selalu. Yosafat selalu taat dengan perintah Tuhan. Yosafat dia menghancurkan semua mesbah penyembahan berhala, saudara. Dan Yosafat senantiasa menolong rakyatnya untuk diajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa ini saudara yang diberkati oleh Tuhan? Kemudian kita lihat dikatakan tadi musuh yang akan menyerang Yehuda itu ada sekutu 3 bangsa. Disebut-sebut ada Moab, ada Amon, dan Edom. Saya sekali lagi mau jelaskan siapakah bangsa Moab ini. Bapak Ibu Saudara, bangsa Moab itu adalah keturunan dari Lot. Lot yang kemudian punya hubungan dengan anak perempuannya yang tertua, saudara. Sehingga muncullah keturunan bangsa Moab. Kemudian siapakah bangsa Amon? Bangsa Amon ini adalah keturunan Lot juga. Dari hubungannya dengan anak perempuannya yang muda, saudara. Kalau tadi yang tua, sekarang yang muda, saudara. Kemudian yang ketiga, tadi Moab, Amon, dan sekarang Edom. Siapakah Edom ini? Orang-orang Edom ini mereka menempati daerah pegunungan Seir. Bangsa Edom adalah orang-orang keturunan Esau, Bapak Ibu Saudara. Esau ini dulu setelah kejadian dengan Yakub, saudara, Esau pergi ke rumah pamannya. Siapa pamannya? Ismail. Jadi Esau pergi ke rumah pamannya Ismail, lalu dia mengawini anak dari Ismail, yaitu Mahalat. Mahalat ini adalah adik dari Nebayot, saudara. Jadi kita bisa melihat bangsa-bangsa ini, latar belakang bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kekuatan 3 bangsa ini yang adalah sekutu Moab, Amon, dan Edom hendak melawan Yehuda. Tujuannya hanya satu. Mereka ingin menyerbu dan ingin membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara dari 2 Tawarikh 20 ini. Saya mau bawa Bapak Ibu Saudara, kita fast forward, saudara. Kita maju cepat dulu, saudara. Sampai ke tahun 1948 lebih dulu, saudara. Jadi dari 2 Tawarikh ini saya mau bawa Bapak Ibu Saudara di Israel sampai di tahun 1948. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 14 Mei 1948 Israel dideklarasikan menjadi satu negara. Israel mendeklarasikan dirinya sebagai satu negara setelah apa, saudara? Setelah tercerai-berai selama 2000 tahun. Mereka mendeklarasikan sebagai satu negara setelah tercerai-berai di lebih dari 100 negara. Mereka terserah, saudara. Ada di lebih dari 100 negara, kemudian mereka berkumpul sama-sama, saudara. Akhirnya mereka mendeklarasikan sebagai satu negara. Saudara masih ingat? Dalam Alkitab, Tuhan berkata dalam Yeremia 31 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah. Nah, ini firman Tuhan. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Bapak Ibu Saudara, nubuatan ini terjadi, saudara. Pada tahun 48, bangsa Israel yang sudah tercerai-berai lebih dari 2000 tahun. Mereka tercerai-berai di lebih dari 100 negara, kemudian terkumpul sama-sama. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu terjadi, kalau saya boleh katakan, second Exodus, saudara. Keluaran kedua. Artinya apa? Tuhan memanggil orang-orang Israel dari segala penjuru, dari segala sudut dunia, dan membawa mereka menjadi satu negara. Saudara, yang seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah dunia manapun seperti ini, saudara. Yang seperti ini belum pernah terjadi sekalipun. Mungkin mereka sudah kehilangan bahasanya, tetapi yang ini boleh terjadi pada tahun 48 karena memang firman Tuhan yang mengatakannya dan terjadi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau lanjutkan.
ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada waktu itu, 1 hari setelah itu, negara-negara Arab langsung menyerang mereka. Mesir menyerang dari sebelah selatan. Saudara, pokoknya negara-negara Arab mengelilingi dan mengepung mereka 1 hari setelah deklarasi kemerdekaan. Mesir dari selatan, Yordania dari timur, Syria dari timur laut, Irak dari timur. Saudara, mereka dikepung, diserang, akan dihantam, saudara. Kalau kira-kira saudara, populasi Israel, saudara, mungkin kurang dari 1 juta orang pada waktu itu. Jadi tentaranya sudah termasuk tentaranya mungkin kurang dari 30.000 tentara, saudara. Sementara kalau perkiraan gabungan populasi Arab sekitar 40 juta. Saudara, Israel cuma lebih kurang dari 1 juta dan gabungan kalau bangsa Arab itu lebih dari 42 juta. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ini yang saya mau bilang. Namun demikian, sekalipun dikepung dari segala sudut, Israel menang. Haleluya. Karena Tuhan menyertai mereka. Amen. 2 Tawari 20 ayat 15b. Saudara, dalam bagian pembacaan kita tadi nanti akan selanjutnya saudara dikatakan firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. For the battle is not yours, but God's. Ya, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi Tuhan berperang ganti mereka. Saudara, karena situasi pada waktu itu, kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, Israel waktu itu tidak punya senjata, baru merdeka. Kebanyakan mereka adalah petani, saudara. Tapi kemudian mereka melawan para tentara profesional ini dan mereka bisa mengalahkan negara-negara Arab. Dan memang tidak masuk akal, tetapi itu fakta nyata yang terjadi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dari tahun 48 kemudian tahun 67, dalam 6 hari terjadi perang lagi. Mereka dihantam oleh negara Arab, saudara. Israel bisa mengalahkan kembali negara-negara Arab. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kita lihat terjadi lagi tahun 73. Tahun 73 terjadi, ini fakta nyata, saudara. Saya ambil ini karena ada sumber-sumber yang valid, saudara. Ada film dokumenter, makanya saya sajikan kepada saudara untuk kita bisa lihat Allah di perjanjian lama, dia tetap setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saudara, tahun 73, apa yang disebut dengan perang Yom Kippur, saudara. Hari ketika orang-orang Israel, pas harinya, saudara, orang-orang Israel sedang menyembah Tuhan saat mereka sedang merayakan hari Yom Kippur, Day of Atonement. Itu adalah hari pendamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Imamat pasal 23 ayat 27-28. Kita nggak perlu buka, saudara. Nanti saudara lihat sebentar, saudara. Jadi waktu mereka sedang merayakan hari pendamaian, hari penebusan Yom Kippur, umat Israel pada waktu itu sedang berpuasa dan berdoa mencari Tuhan. Tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, sementara berdoa mencari Tuhan, tiba-tiba angkatan perang Mesir dan Syria menyerang mereka. Israel pada waktu itu hampir benar-benar disapu bersih. Tetapi ada momen pertolongan Tuhan. Tuhan itu setia dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Perdana Menteri Israel pada waktu itu, saudara, Perdana Menterinya seorang perempuan pada waktu itu namanya Ibu Golda Meir. Situasi sudah genting karena dihantam pada hari Yom Kippur, pada waktu mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menyembah Tuhan dan berpuasa, saudara. Kemudian Perdana Menteri Israel Ibu Golda Meir ini meminta bantuan senjata dari Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ada Henry Kissinger, Minister of State. Dia adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada waktu. Ia adalah seorang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Dia menolak permohonan itu, saudara. Bahkan dia bilang, let Israel bleed a little. Biarlah Israel berdarah sedikit, saudara, katanya. Wah, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya
Golda Meir, Ibu Golda Meir, Perdana Menteri Israel, kira-kira pukul 3 dini hari, 3 subuh, 3 dini hari, dia langsung menelpon jalur pribadi Presiden Amerika Serikat ke-37 waktu itu, yaitu Presiden Richard Nixon, yang ada di Washington DC. Kemudian Ibu Golda Meir bilang kira-kira begini, dia bilang, Pak Presiden, Anda harus tolong kami. Kalau tidak, kami akan dibinasakan. Tidak akan ada lagi bangsa Yahudi. Kira-kira itulah kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri Golda Meir kepada Presiden Amerika Serikat yang ke-37 Richard Nixon lewat jalur pribadi, saudara. Nah, waktu menerima telepon tersebut, Presiden Richard Nixon, dia teringat apa yang pernah dibilang ibunya waktu dia masih kecil, saudara. Dulu waktu dia masih kecil, Richard Nixon yang kecil ini, ibunya sering membacakan cerita dari kisah pahlawan-pahlawan Alkitab yang ada di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kata-kata ibunya dulu pernah diucapkan kepada dia, ibunya pernah bilang begini waktu dia masih kecil. Richard, suatu hari kelak engkau akan ada dalam posisi menolong orang-orang Yahudi. Dan ketika saat itu tiba, engkau harus mengerahkan segala kekuatan dan kekuasaan yang kau bisa untuk menolong orang Yahudi. Wah, luar biasa, saudara. Nah, jadi Richard Nixon ingat kata-kata dari ibunya itu dulu. Jadi pada saat Golda Meir menelpon Richard Nixon langsung bilang begini, untuk pertama kalinya dalam jabatan kepresidenanku, aku menyadari mengapa aku menjadi presiden. Jadi pada saat itu, Presiden Richard Nixon langsung bertindak. Dia menolak keputusan Menteri Luar Negeri yang tidak mau menolong, tidak mau membantu Israel. Richard Nixon, Presiden Nixon, dia berani ambil resiko sekalipun itu mengancam jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat demi untuk menolong Israel, Bapak Ibu Saudara. Dan langsung segera, saudara, langsung ada liputan beritanya, saudara. Langsung segera 1 kali 24 jam Amerika Serikat mengirimkan segala persenjataan, kendaraan perang, amunisi dan lain-lain secepatnya ke Israel. Pokoknya semua yang diminta oleh Perdana Menteri Israel, Ibu Golda Meir, langsung diberikan dan langsung dibawa melalui pesawat-pesawat pengangkut udara. Pada saat itu pesawat-pesawat Hercules. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau dikalkulasi jumlah persenjataan yang dibawa itu yang terbanyak setelah Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu Saudara. Artinya setelah dipakai oleh Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua, dia melepaskan senjata-senjata yang banyak, saudara. Jadi Israel pada saat itu sungguh membutuhkan bantuan persenjataan, saudara. Karena banyak tank, banyak pesawat mereka yang telah hancur. Karena apa? Karena serangan mendadak dilakukan oleh Mesir dan Syria dan juga dibantu oleh Uni Soviet pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Israel memenangkan peperangan karena Tuhan sudah lebih dulu melihat. Tuhan sudah foreseen, kalau saya boleh katakan. Tuhan sudah berbicara. Bayangkan, saudara. Ini nubuatan yang luar biasa, saudara. Tuhan sudah berbicara lebih dulu kepada ibu dari Richard Nixon. Bahkan sewaktu presiden ini masih kecil, saudara. Dan ibunya bernama Hannah Milhouse, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang saya mau bilang malam hari ini adalah Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan berkata, for the battle is not yours, but God. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Tuhan berperang ganti mereka. Saya percaya begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang terlibat dalam kemiliteran Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Oh, apapun yang jadi pergumulan kita, apapun yang jadi badai, apapun yang jadi yang akan kita hadapi, Tuhan sudah persiapkan semua jalan keluar. Yang penting kita menyelaraskan diri dan kemudian kita terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini, ada kejadian luar biasa yang menarik dalam perang Yom Kippur itu pada tahun 73. Di mana pada waktu itu apa yang terjadi, ada satu ketika tank-tank Syria, saudara, tank-tank berat Syria tiba-tiba muncul di bagian utara Israel, saudara. Mereka telah melewati, atau saya berkata mereka telah melintas batas, saudara, dan hendak memasuki daerah Israel.
Nah, kalau tidak dihentikan, mereka mulai akan masuk dan mengambil alih kota seperti kota Haifa, kota Tel Aviv. Dan saat itu Israel tidak punya banyak tank. Tinggal sedikit tanknya, saudara. Dan ada satu sumber mengatakan bahwa pada waktu itu, komandan pasukan tank Israel namanya Avigdor Kahalani, dia bilang pada waktu itu, saudara, tank Israel pada saat itu tinggal 3 saja, saudara. Dalam situasi waktu itu, tinggal 3 yang tersisa. Sementara harus melawan 150 tank Syria, saudara. Tetapi pada saat berhadap-hadapan itu, saudara, ratusan tank-tank Syria hendak mulai mendekat, saudara. Pada saat mereka bergerak mendekat, tiba-tiba, saudara, tank-tank Syria itu berhenti, saudara. Dan setelah itu, mereka mundur pulang, saudara. Jadi ada 150 tank di muka, berhadapan dengan tank Israel yang cuma 3. Waktu mereka berhadap-hadapan dan bergerak, saudara, tiba-tiba tank-tank itu berhenti. Dan kemudian tank-tank itu kembali mundur pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah perang berakhir, setelah Israel memenangkan pertempuran, mereka mewawancarai seorang perwira pasukan tank Syria yang terlibat pada waktu itu, yang ditangkap pada waktu itu. Ini perwira dari pasukan lawan, saudara. Jadi pada waktu itu setelah perang usai, mereka bisa tangkap, dan melalui investigasi yang dilakukan oleh Secret Service, oleh dinas rahasia, mereka bertanya, kenapa kalian datang dan berhenti di daratan tinggi Golan pada waktu itu? Berhenti dan kemudian kembali. Saudara tahu apa yang dijawab oleh perwira ini? Perwira tank dari Syria ini? Dia bilang, aku berhenti karena melihat para malaikat putih yang ada di sepanjang puncak-puncak bukit. Kemudian aku melihat ada gerakan tangan putih. Kemudian tangan itu turun dan berkata, berhenti. Jadi saya pun berhenti. Haleluya, saudara. Peperangan ini adalah God is our victory. Tuhan adalah kemenangan kita. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhan setia dengan umat pilihannya. Tuhan setia dengan firman-Nya, saudara. Tuhan itu tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita kembali ke kisah di 2 Tawari 20 lagi, saudara. Jadi ada 3 bangsa yang bersekutu, yaitu Moab, Amon, dan Edom hendak melawan Yehuda. Tujuannya adalah menyerbu dan membinasakan Yehuda. Nah, Yosafat, Raja Yehuda waktu itu menjadi takut. Bapak Ibu Saudara, memang merasa takut itu wajar, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, pikiran yang tertib. Dan roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana strategi berkemenangan di dalam Tuhan. Sebagaimana apa yang ada dalam bagian firman yang kita baca tadi. Strategi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada di ayat 3 dan 4 dalam 2 Tawari 20. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 dan 4 di 2 Tawari 20. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, jelas sekali di sini apa yang mereka lakukan. Strategi pertama adalah berdoa, bersyafaat, datang ke hadirat Tuhan. Saudara, kenapa ada begitu banyak orang punya masalah dan kemudian tidak dapat jalan keluar? Saudara, karena mereka tidak mencari Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan pikiran, bahkan pengalaman mereka sendiri, sehingga nggak ada jalan keluar. Mereka tidak cari Tuhan, saudara. Padahal kerinduan hati Tuhan adalah kita mencari Tuhan dan membawa masalah kita kepadanya. Kalau kita tidak bawa masalah kita kepada Tuhan,
Tuhan tidak bisa bertindak mewakili kita. Haleluya. Tetapi ternyata tidak demikian dengan Raja Yosafat. Ia langsung ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pada saat genting, sekalipun dia dalam keadaan takut, dia ambil keputusan mencari Tuhan, lalu dia menyerukan kepada seluruh rakyat supaya berpuasa. Jadi simpel Bapak Ibu Saudara, strategi pertama untuk berkemenangan di dalam Tuhan adalah lewat doa dan puasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kita lihat strategi yang kedua, ada di ayat 12, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Tawari 20, ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, justru pada saat itu Tuhan bisa melakukan banyak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, justru pada saat itu Tuhan bisa melakukan banyak. Raja Yosafat, dia mengaku bahwa dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saudara, seorang raja bilang begitu, ini membutuhkan kerendahan hati yang besar. Luar biasa, saudara. Dan kemenangan tidak diperoleh dengan hanya melihat terus masalah kita. Tetapi kita harus, sebagaimana dikatakan tadi, memandang kepada Tuhan. Mata harus tertuju kepada Tuhan. Kita ingat kisah Petrus, waktu dia tanya sama Yesus, kalau engkau menginginkan, aku ingin datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian Yesus bilang, mari datang. Pada saat pandangan mata Petrus tetap tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi pada saat pandangan matanya sudah tidak tertuju kepada Yesus, tertuju pada gelombang laut dan angin, maka dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara, penting sekali dalam strategi kehidupan kita, mata harus terus tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Itu strategi yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, ayat 13. Masih dalam 2 Tawari 20. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Luar biasa, saudara. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ada kesatuan, ada unity. Salah satu strategi untuk menang bersama Tuhan harus ada kesatuan, harus ada unity. Saudara mungkin masih ingat ada ayat dalam Mazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Selanjutnya, sebab kesanalah, apa saudara? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan suka sekali kalau ada unity. Tuhan suka sekali kalau ada kesatuan. Firman bilang apa? Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, bukan Tuhan memberikan berkat, Tuhan memerintahkan. Beda memberi dan memerintahkan. Kalau memerintahkan artinya dia sudah nggak tahan-tahan. Dia ingin segera melepaskan berkat. Karena apa? Karena ada kesatuan. Karena ada unity, saudara. Kesatuan dan unity itu benar-benar menarik hati Tuhan. Sehingga Tuhan mau langsung perintahkan. Bukan memberi, tetapi dia mau cepat-cepat melepaskan berkatnya. Haleluya. Saudara, tetapi untuk tercipta kesatuan, penting sekali untuk kita rendah hati dan mau saling mengampuni, saudara. Sehingga benar-benar tercipta satu unity yang solid. Kesatuan yang benar-benar tulus dan murni. Dan kesatuan itu merupakan kekuatan untuk menerobos dalam kemenangan. Haleluya. Nah, mari kita lihat yang keempat, saudara. Jadi yang ketiga tadi adalah unity. Harus ada kesatuan. Dan strategi yang keempat ada di ayat 14, Bapak Ibu Saudara. Ayat 14. Yes. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah. Saudara, apa yang terjadi? Roh Allah
turun atas mereka. Terjemahan Inggrisnya bilang, the Spirit of the Lord came upon Yahasiel. Came upon. Saudara, kita tahu bersama perbedaan orang percaya pada masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau orang percaya pada masa perjanjian lama, Roh Tuhan itu came upon, saudara. Roh Tuhan itu turun hinggap, saudara. Tetapi orang percaya perjanjian baru adalah inside. Apa saudara? Inside, di dalam. The Spirit of the Lord lives in you. Tadi ada bagian firman yang kita baca tadi, Roh Tuhan yang ada pada kita, yang ada pada kita, yang tinggal di dalam kita, lebih besar dari roh yang ada di dunia. Jadi masa orang-orang percaya perjanjian baru, Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Masa perjanjian lama, saudara, Roh Tuhan itu came upon, turun, saudara. Turun aja udah luar biasa, apalagi saya dan saudara hidup di masa perjanjian baru oleh karena Kristus. Roh Allah itu ada di dalam kita. Sehingga kita boleh melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan yang ada di dalam kita itu berbicara mengenai pengurapan Tuhan. Saudara, kita butuh pengurapan Tuhan untuk menang. Kita butuh Roh Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan. Firman Tuhan dalam Roma bilang, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya kira ada di puji-pujian tadi yang dinyanyikan oleh Ibu Maren tadi. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Jadi saudara, strategi keempat ini adalah Roh Kudus adalah kunci kemenangan. Sekali lagi, Roh Kudus adalah kunci kemenangan. Kita lanjut ke strategi yang kelima. Strategi kelima ada di ayat 15 dan 17. Masih dalam 2 Tawarikh 20, saudara. Ayat 15 bilang begini, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saya garis bawah ini, saudara. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kemudian ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Saudara, Inggrisnya bilang begini, position yourself, stand still. Stand still. Tinggallah berdiri di tempatmu. Saudara mungkin masih ingat ada ayat dalam Mazmur bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Be still. Nah, dipakai kata ini lagi. Be still and know that I am God. Jadi stand still ini, saudara, artinya diam dan tinggallah berdiri. Artinya memberi arti kita memposisikan diri kita dalam posisi iman. Karena Tuhan berkata, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan yang akan berperang. Saudara, masalahnya, berapa banyak dari kita yang percaya akan hal ini? Apakah kita punya cukup iman untuk percaya bahwa dalam segala persoalan dan masalah hidup kita, Tuhan dapat dan Tuhan mau berperang ganti kita. Haleluya. Tapi kita harus percaya. Amen. Malam hari ini, biar kebenaran firman ini menguatkan kita. Kita harus percaya. Itulah sebabnya kita disebut orang percaya. Believer. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat dan Tuhan mau berperang ganti kita. Harus percaya dan miliki iman. Jadi strategi yang kelima adalah miliki iman. Saudara, kita lihat strategi yang keenam. Saya punya 7 strategi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Strategi yang keenam ada di ayat 18. Masih dalam 2 Tawarikh 20. Ayat 18 bilang begini. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Apa saudara? Semua orang termasuk raja. Mereka melakukan apa? Bow down. Sujud menyembah Tuhan. Bow down. Mereka sujud menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita ingin berkemenangan, we have to bow down in worship before the Lord. Kita harus sujud menyembah, beribadah kepada Tuhan.
Artinya apa? Tuhan yang jadi prioritas penyembahan kita. Tuhan yang jadi nomor 1, saudara. Jadi strategi yang keenam adalah Tuhan adalah prioritas nomor 1. Nah, sekarang kita pindah pada strategi yang terakhir, strategi yang ke-7. Ada di ayat 20 dan 21. Masih dalam 2 Tawari 20, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Teko. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di sini? Tuhan memberi strategi, saudara. Tuhan kasih strategi kepada mereka. Para pemuji dan musik bergerak di depan pasukan bersenjata. Dan kemudian mereka bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka taat. Mereka melakukan apa kata Tuhan. Dan akhirnya benar. Mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ayat 22 mencatat. Mujizat terjadi. Ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Dikatakan di situ, saudara, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ Tuhan melakukan penghadangan. Inggrisnya bilang ambushment. Artinya apa? Penyerangan dengan tiba-tiba. Tiba-tiba ada serangan sehingga musuh terpukul kalah. Haleluya. Nah, dari 7 strategi itu, saudara, lalu kemudian kemenangan terjadi, victory terjadi bagi Yehuda. Ada di ayat 23 dan 24, saudara. Ayat 23 bilang begini, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terleput. Haleluya. Saudara, yang terjadi adalah ini. Pertama, Moab dan Amon itu saling berperang, saudara, melawan orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Moab, Amon melawan orang-orang pegunungan Seir. Setelah orang-orang pegunungan Seir kalah, sekarang Moab dan Amon saling bunuh-bunuhan, saudara. Wah, akhirnya mereka kalah. Tidak bisa apa-apa, saudara. Dan Yehuda mengalami kemenangan. Saya mau katakan begini. Yehuda mengalami kemenangan karena strateginya Tuhan. Kenapa ada strategi itu? Karena mereka taat, saudara. Dan apa yang terjadi? Yehuda menang tanpa ada satu tebasan pedang sekalipun. Yehuda menang karena tidak ada satu anak panah pun yang dilepaskan. Karena memang Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Yehuda. Karena apa? Karena mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi strategi yang ke-7, saudara, adalah ketaatan. Haleluya. Nah, ternyata dari 7 strategi ini masih ada bonus lagi buat Yehuda, saudara. Ayat 25, saudara. Ayat 25 di 2 Tawari 20 disebutkan seperti ini. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara, mereka menjara karena apa? Itu hukum perang, saudara. Bukan hanya kemenangan, tetapi juga kesejahteraan dan berkat melimpah yang mereka dapat. Bahkan mereka selama 3 hari menjara, merampas dan merebut milik musuh yang telah kalah, saudara.
sehingga mereka pulang dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lupa mengenai apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya cuma rangkum saja. Ada 7 hal yang menjadi strategi kemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan dalam doa dan puasa. Yang kedua, mata kita harus tetap senantiasa tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, harus ada unity, kesatuan. Dan keempat, Roh Kudus adalah kunci kemenangan. Kemudian kelima, kita harus memiliki iman, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melakukan dan Tuhan mau melakukan buat saya dan saudara. Kemudian yang keenam, Tuhan itu harus menjadi prioritas number 1, nomor 1 dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ketaatan. Saudara, strategi ini saya percaya akan ada waktunya ketika kita terapkan, ketika kita tajam mendengar suara Tuhan, ketika kita menangkap isi hati Tuhan, kemudian kita terapkan strategi ini pada waktunya. Saya percaya mujizat, terobosan akan saya dan saudara alami. Kita sebagai ini ada di Menara Doa Segala Bangsa, sedang bergerak menuju akan the Big Fire Revival, dan bergerak dalam tentara Tuhan, tentara Kristus, dalam hal menjadi intercessor buat dunia. Haleluya. Saya berhenti sampai di sini dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Malam hari ini kami melihat bahwa Tuhan, Engkau adalah kemenangan kami. God is our victory. Engkau masih tetap sama dulu, hari ini, dan selamanya. Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia dengan janji-janji-Mu dan firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami, sehingga kami bergerak menerobos ke depan, menerobos masa depan kami, sehingga kami boleh menggenapi destiny kami, sebagaimana Tuhan tempatkan kami. Hari ini kami ada dalam platform Menara Doa Segala Bangsa, adalah bagian dari kami menuju penggenapan destiny kami. Terima kasih Bapak, Engkau boleh pakai kami menjadi orang-orang luar biasa dalam proyek luar biasa-Mu. Kami mengucap syukur malam hari ini, hamba-Mu tetap terbatas Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus sendiri akan lebih dalam lagi menyingkapkan, menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga sungguh kami benar-benar mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah dengar dan alami kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita sepakat katakan, amin. Amin.